Pernah tidak merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini sebenarnya sudah cukup, tetapi entah kenapa tetap terasa kurang. Ketika keinginan tercapai, muncul keinginan baru. Ketika kebutuhan terpenuhi, muncul standar yang lebih tinggi. Seolah-olah rasa cukup itu selalu bergerak menjauh. Mengapa manusia terus mengejar lebih banyak? Lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak hal untuk dimiliki. Namun anehnya semakin banyak yang dimiliki, semakin sulit merasa cukup. Apakah ini karena dunia memang tidak pernah cukup? Atau karena keinginan kita yang tidak pernah berhenti? Ada seorang yang dulu berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika akhirnya berhasil, ia berpikir hidupnya akan terasa cukup. Namun setelah itu muncul keinginan untuk memiliki lebih banyak. Penghasilan lebih tinggi, posisi lebih baik, kehidupannya lebih mapan. Yang dulu terasa sebagai tujuan, kini hanya menjadi titik awal. Dan tanpa disadari, ia kembali berada dalam kondisi yang sama. Mengejar sesuatu yang belum tentu membuatnya merasa cukup. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang. Ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang sebenarnya tidak kekurangan usaha. Mereka bekerja, berjuang, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ada satu hal yang sering terjadi. Apa yang didapat terasa cepat habis. Dan rasa cukup itu jarang benar-benar muncul. Di kota, banyak orang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang relatif stabil. Setiap bulan ada pemasukan, ada gaji yang bisa diandalkan. Namun, di sisi lain, biaya hidup juga tinggi. Kebutuhan terus berjalan, makan, tinggal, transportasi, gaya hidup, hingga tuntutan sosial. Akibatnya, meskipun penghasilan ada, seringkali muncul perasaan uangnya ada, tapi kok tetap terasa kurang. Di sisi lain, kehidupan di desa menunjukkan gambaran yang berbeda. Pendapatan mungkin tidak selalu stabil, bergantung pada hasil panen, kondisi alam, atau peluang yang terbatas. Namun dalam beberapa kondisi, kehidupan sosial terasa lebih dekat, keluarga lebih dekat, tetangga saling mengenal, ada ruang untuk bersamaan, dan menariknya dalam kesadaran itu, ada yang justru merasa lebih cukup. Namun bukan berarti desa selalu lebih baik, karena di desa juga ada tekanan, pendapatan tidak menentu, kebutuhan tetap harus dipenuhi, ada biaya sosial seperti acara adat atau kewajiban komunitas. Artinya baik di kota maupun di desa, rasa tidak cukup tetap bisa muncul dengan bentuk yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting, masalah bukan hanya pada beberapa banyak yang kita miliki, tapi juga pada bagaimana kebutuhan dan keinginan terus berkembang. Dalam ilmu ekonomi, ada satu konsep dasar yang menjadi fondasi dari hampir semua persoalan ekonomi manusia. Konsep ini disebut kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan bukan berarti sesuatu benar-benar tidak ada. Kelangkaan berarti bahwa sumber daya yang tersedia selalu terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia terus ada dan terus berkembang. Karena itu, manusia tidak pernah hidup dalam kondisi di mana semua keinginannya dapat terpenuhi sekaligus. Dalam ekonomi dikenal sebuah prinsip sederhana, keinginan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya selalu terbatas. Prinsip ini sering disebut sebagai unlimited wants versus limited resources. Artinya manusia selalu menginginkan lebih banyak kenyamanan, lebih banyak keamanan, lebih banyak pencapaian dalam hidup. Namun pada saat yang sama, waktu, tenaga, uang, dan berbagai sumber daya lainnya memiliki batas. Karena itulah manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Memilih berarti menentukan apa yang dianggap paling penting dan pada saat yang sama mengorbankan sesuatu yang lain. Dalam ekonomi, situasi ini dikenal sebagai trade-off. Ketika seorang memilih bekerja lebih lama, mungkin ia harus mengorbankan waktu istirahat. Ketika seseorang memilih menabung lebih banyak, ia harus mengurangi konsumsi saat ini. Dan ketika seseorang memilih tinggal di kota demi peluang ekonomi, seringkali ada kedekatan sosial yang harus ditinggalkan. Setiap keputusan selalu membawa konsekuensi. Tidak hanya itu, setiap pilihan juga memiliki biaya yang tidak selalu terlihat secara langsung. Dalam ekonomi, hal ini dikenal sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang kita tinggalkan ketika kita memiliki sesuatu yang lain. Misalnya, waktu yang kita gunakan untuk bekerja adalah waktu yang tidak bisa kita gunakan bersama keluarga. Uang yang digunakan untuk gaya hidup hari ini adalah peluang yang tidak digunakan untuk menabung atau berinvestasi.
Inilah mengapa konsep kelangkaan sangat penting untuk memahami kehidupan manusia. Karena dari kelangkaan inilah muncul sebuah kenyataan sederhana bahwa manusia tidak pernah bisa memenuhi semua keinginannya sekaligus. Selalu ada batas, selalu ada sesuatu yang harus dipilih, dan selalu ada sesuatu yang pada akhirnya tidak terpenuhi. Dan dari sinilah sering muncul satu perasaan yang sangat manusiawi. Perasaan bahwa apa yang kita miliki masih terasa belum cukup. Karena dalam kehidupan modern, ketika penghasilan meningkat, seringkali kebutuhan ikut meningkat. Ketika pilihan semakin banyak, keinginan juga semakin berkembang. Akhirnya persoalan bukan semata-mata karena manusia benar-benar kekurangan, tetapi karena manusia tidak pernah bisa memiliki semuanya pada waktu yang sama. Namun, jika persoalan hanya tentang keterbatasan sumber daya, sebenarnya manusia seharusnya bisa merasa cukup setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak orang yang sudah memiliki penghasilan, tempat tinggal, dan kehidupannya relatif aman, tetapi merasa ada sesuatu yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya tentang kelangkaan sumber daya, ada faktor lain yang jauh lebih dalam, yaitu keinginan manusia itu sendiri. Jika kelangkaan menjelaskan bahwa dunia memiliki batas, maka keinginan manusia seringkali tidak memiliki batas yang jelas. Manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Setelah kebutuhan terpenuhi, biasanya muncul keinginan yang baru. Ketika seseorang akhirnya mendapatkan pekerjaan, dia mulai menginginkan penghasilan yang lebih tinggi. Ketika seseorang sudah memiliki rumah, muncul keinginan untuk memiliki rumah yang lebih besar. Ketika kehidupan sudah terasa cukup, muncul keinginan untuk hidup lebih nyaman. Seolah-olah setiap titik yang dulu dianggap sebagai cukup hanya menjadi awal dari keinginan berikutnya. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah karena manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sangat cepat terhadap apa yang dimilikinya. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation. Artinya, manusia sangat cepat terbiasa dengan kondisi yang sebelumnya terasa istimewa. Apa yang dulu terasa sebagai pencapaian besar, perlahan berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Jika hal itu terjadi, standar kebahagiaan pun ikut naik. Selain itu, manusia juga hidup di tengah lingkungan sosial. Kita melihat kehidupan orang lain, kita melihat pencapaian teman, kita melihat gaya hidup yang ditampilkan di medsos. Tanpa disadari, manusia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dari proses perbandingan itu, sering muncul satu perasaan yang sangat halus, yaitu perasaan bahwa apa yang kita miliki masih belum cukup. Semakin banyak pengalaman hidup yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula harapan dan ekspektasinya terhadap kehidupan. Hal-hal yang dulu terasa cukup, perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa biasa saja. Akibatnya, manusia sering berada dalam sebuah kondisi yang unik. Di satu sisi, manusia sudah memiliki sesuatu, namun di sisi lain selalu ada keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi. Ketika kelangkaan dunia yang terbatas bertemu dengan keinginan manusia yang terus berkembang, terbentuklah satu kondisi yang sangat khas dalam kehidupan modern. Manusia selalu berada di antara dua hal, antara apa yang sudah dimiliki dan apa yang masih ingin dicapai. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat fenomena yang menarik. Ada orang yang hidup di kota dengan penghasilan yang stabil, namun merasa hidupnya terus dikejar kebutuhan. Di sisi lain, ada orang yang hidupnya lebih sederhana di desa dengan penghasilan yang tidak selalu besar, namun dalam kondisi tertentu bisa merasa lebih cukup. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan cukup atau tidak cukup tidak selalu hanya ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana keinginan manusia bekerja di dalam dirinya. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Jika sumber daya di dunia ini terbatas, sementara keinginan manusia terus berkembang tanpa batas, bagaimana manusia mengatur semuanya? Disinilah muncul sesuatu yang disebut sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada dasarnya adalah cara manusia mengatur bagaimana sumber daya digunakan dalam kehidupan. Ia mengatur bagaimana barang diproduksi, bagaimana didistribusikan, dan bagaimana akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana, namun sangat penting. Siapa mendapatkan apa dan bagaimana caranya? Namun muncul pertanyaan lain yang tidak kalah menarik. Apakah sistem ekonomi ini benar-benar diciptakan oleh seseorang?
Jawabannya tidak sesederhana itu. Sistem ekonomi tidak sepenuhnya diciptakan oleh satu pihak, juga tidak sepenuhnya terjadi secara kebetulan. Pada awalnya manusia hanya berusaha bertahan hidup. Mereka berburu, bertani, dan saling bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari aktivitas sederhana itu perlahan muncul pola. Ada yang memiliki sesuatu, ada yang membutuhkan sesuatu, dan manusia mulai menemukan cara untuk saling menukar. Tanpa disadari, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana itu mulai terbentuk sebuah sistem, sebuah cara hidup yang mengatur bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Namun, seiring waktu, masyarakat semakin berkembang, populasi bertambah, pandangannya semakin luas, kehidupan menjadi semakin kompleks. Pada titik inilah manusia mulai merasa perlu membuat aturan yang lebih jelas. Muncullah berbagai bentuk kebijakan, lembaga, dan pemerintahan yang berusaha mengatur di mana sistem ekonomi berjalan. Disinilah sistem ekonomi tidak hanya terbentuk secara alami, tetapi juga mulai dibentuk, diarahkan oleh kekuasaan. Karena itu, hakikatnya sistem ekonomi adalah dua hal sekaligus. Ia adalah hasil dari kebiasaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun pada saat yang sama, ia juga merupakan hasil dari keputusan, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh manusia sendiri. Artinya, sistem ekonomi bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak bisa berubah. Ia selalu berkembang mengikuti bagaimana masyarakat hidup, bagaimana kekuasaan bekerja, dan bagaimana aturan dibuat. Meskipun sistem ekonomi dibuat untuk mengatur keterbatasan sumber daya di dunia ini, ada satu hal yang tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan oleh sistem, yaitu keinginan manusia. Sistem ekonomi bisa mengatur bagaimana barang diproduksi, ia bisa mengatur bagaimana sumber daya didistribusikan, namun sistem tidak selalu bisa menjamin bahwa manusia akan merasa cukup. Dan dalam kehidupan nyata, kita sering melihat sesuatu yang sangat menarik. Ada orang yang memiliki akses ekonomi yang sangat besar, namun keinginannya terus berkembang. Di sisi lain, ada orang yang bahkan masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang turun dari langit. Ia bukan hukum alam yang tidak bisa diubah. Sistem ekonomi adalah sesuatu yang tumbuh dari cara manusia hidup, dari kebiasaan manusia, dan dari keputusan yang dibuat oleh manusia sendiri. Dan dari sini muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Jika sistem hanya alat-alat dan keinginan manusia tidak pernah benar-benar selesai, maka sebenarnya di mana letak masalahnya? Apakah pada keterbatasan dunia, pada sistem yang kita bangun, atau justru pada cara manusia memahami apa arti dari kata cukup? Pada akhirnya, kehidupan manusia selalu berada di antara dua hal, dunia yang terbatas dan keinginan yang tidak pernah benar-benar selesai. Kita hidup dalam sistem yang berusaha mengatur semuanya, membagi, menata, dan menyeimbangkan keterbatasan. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang sering lupa, bahwa rasa cukup bukan hanya soal apa yang kita miliki, tapi juga tentang bagaimana kita memahami keinginan kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa masalahnya ada di luar, kurangnya uang, kurangnya kesempatan, atau sistem yang tidak sempurna. Padahal dalam banyak kondisi yang terus bergerak bukan hanya dunia, tapi juga standar dalam diri kita sendiri. Sistem ekonomi bisa berubah, kebijakan bisa diperbaiki, distribusi bisa diatur ulang, namun sama keinginan manusia terus berkembang tanpa batas, maka rasa cukup akan selalu terasa menjauh. Di titik ini pertanyaannya bukan lagi apakah dunia ini sudah cukup, tapi berubah menjadi apakah kita benar-benar belajar merasa cukup? Karena mungkin masalah terbesar bukan pada apa yang kurang di dunia ini, tetapi pada keinginan dalam diri manusia yang tidak pernah berhenti merasa kurang.